Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam, Ibu. Perkenalkan, nama saya Yayo Alista. Di sini saya akan menjelaskan mengenai what business leaders need to know about AI. Yang mana ini merupakan book review dari buku Applied Artificial Intelligence. Pembahasannya di sini saya akan menjelaskan pendahuluan, landasan teori, analisis kritis, dan kaitan dengan artikel hasil penelitian. Lalu nanti akan ada kesimpulan. Jadi untuk pendahuluannya, penerapan kecerdasan buatan atau AI tidak lagi sekedar hanya opsi operasional, melainkan telah menjadi imperatif strategis bagi setiap organisasi yang ingin mempertahankan daya saing di era disrupsi digital. AI memiliki potensi untuk secara dramatis berdampak pada semua aspek bisnis dan menciptakan kesuksesan yang terukur, juga berkelanjutan. Namun adopsi AI ini memerlukan kerangka kerja yang jelas, bukan sekedar mengikuti hype pasar. Buku Applied Artificial Intelligence ini menawarkan perspektif praktis bagi pemimpin bisnis, yang mana dengan menyediakan dua pilar teori kunci yang akan menjadi landasan analisis kritis ini. Yang pertama ada The Machine Intelligence Continuum, kerangka kerja untuk mengklasifikasikan kapabilitas AI. Yang kedua ada prinsip etika dan desain kolaboratif. Di sini lensa kritis untuk memastikan bahwa AI yang dibangun bersifat benevolen atau bermanfaat dan adil. Adapun landasan teoritis, berikut beberapa konsep utama dari buku Applied Artificial Intelligence yang ke-8. Yang pertama ada AI versus AGI. AI saat ini masih dalam bentuk narrow AI spesifik pada satu tugas, sementara AI General Intelligence masih merupakan visi jangka panjang. Selanjutnya ada Machine Intelligence Continuum, terdiri dari sistem that act, predict, learn, create, relate, master, hingga evolve. Model ini membantu memahami tingkat kompleksitas sistem AI. Lalu ada Promise and Challenge of AI. AI ini menjanjikan solusi pada bidang medis, keuangan, hingga keadilan sosial. Namun tantangan terbesar adalah bias algoritma, kurangnya diversitas, dan micronucleus AI. Lalu ada AI strategi dalam bisnis. Organisasi perlu membangun already kultur, mengembangkan talenta, serta mengintegrasikan etika dalam mendesain untuk meminimalkan resiko sosial. Lalu di sini ada landasan teoritis secara kontinum kecerdasan mesin yang diperkenalkan merupakan kontribusi teoritis yang bernilai. Ini mengingatkan pada teori level automation yang diteliti oleh Parasuman dan Riley dan taksonomi kecerdasan, tetapi diterapkan secara khusus pada AI. Kerangka ini membantu mengidentifikasi ulang AI di luar hype yang ada. Sebuah langkah penting yang juga ditekan dalam penelitian oleh Brains Jofson dan Miss Ivy dalam mesin platform crowd, di mana mereka membedakan antara otomatisasi tugas dan aplikasi kecerdasan. Mengapa bidang ini penting? Mengapa AI ini penting? Karena kita bisa mengidentifikasi di mana posisi tools AI yang kita gunakan atau rencanakan. Selanjutnya di sini ada penjelasannya. Di sini ada sistem DevX yang mana deskripsi fungsionalitasnya itu otomatisasi berbasis aturan atau sistem yang berfungsi sesuai instruksi. Jadi rule base-nya itu otomatisasi tugas administratif yang sederhana. Contoh dari realitanya adalah robotic process automation itu yaitu untuk input data pajak secara otomatis. Selanjutnya ada sistem Debt Predict yang mana sistem ini menganalisis data untuk menghasilkan prediksi probabilistik, lead scrolling dalam penjualan, prediksi customer turn. Kalau dalam bidang saya itu algoritma untuk memprediksi risiko pemeriksaan pajak atau potensi customer yang churn pada klien. Selanjutnya ada sistem Debt Learn, di mana sistem ini belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Misalkan mesin, aplikasi bisnisnya itu mengoptimalkan. Adapun contohnya adalah digital and atau personalisasi rekomendasi. Contohnya itu kalau sistem Debt Learn itu
di Cortex gitu ya, bisa kita pelajari bagaimana sistem itu bekerja tanpa diprogram secara eksplisit. Selanjutnya ada sistem decrypt, sistem mampu menghasilkan output originalitas tulisan gambar. Desainnya itu generatif dan bisa dibuat untuk penggunaan konten. Misalkan ini untuk draft, pembuatan laporan keuangan, menulis email klien, atau merangkum perubahan regulasi pajak. Selanjutnya ada sistem that relate, sistem dengan emotional intelligence seperti analisis sentimen. Pada keterangannya di sini konvensional agent atau chatbot yang mana ini sama dengan social listening. Yang dapat kita pahami dari pertanyaan ini adalah contohnya yaitu kompleksitas dari klien mengenai SPT dan memberikan jawaban konseptual. Selanjutnya ada sistem Data Master yang mana sistem ini dapat menggeneralisasi pengetahuan dengan data terbatas. Lalu terakhir ada sistem Data Evolve, yaitu sistem yang memiliki kecerdasan super manusia atau hipotesis. Analisis kritis pada buku ini dalam konteks perkembangan AI mutakhir yang pertama pada mesin intelligence continuum dan bangkitnya AI generatif. Kerangka MIC buku ini tetap berguna, tetapi munculnya large language model dalam AI generatif telah mengaburkan batasan antara sistem decrypt dan sistem lainnya. Penelitian oleh Bomsani et al. Di tahun 2021 dalam On Opportunities and Risks of Foundation Model dari Stanford memperkenalkan konsep foundation model. Model AI ini berskala besar, seperti GPT-4 yang dapat diadaptasi untuk berbagai tugas. Selanjutnya ada strategi dan budaya. Dari piloting ke scalable AI, buku ini membangun fondasi untuk budaya AI, tetapi penelitian terbaru memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana organisasi yang unggul dapat scaling AI. Konsep AI readiness telah dikembangkan lebih lanjut. Sebuah studi di jurnal Management Information System mengidentifikasi bahwa AI governance ini sebagai pilar kritis yang sering diabaikan. Ini mencakup kebijakan untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab, manajemen data, dan model ops yang tidak dibahas secara mendalam di dalam buku. Adapun yang ketiga yaitu etika bias dan tata kelola dari prinsip regulasi. Buku ini secara visioner membahas tentang etika. Sejak saat itu, bidang ini telah matang dari diskusi konseptual menuju kerangka kerja operasional dan regulasi yang meningkat. AI safety dan AI alignment ini telah menjadi domain penelitian utama. Penelitian ini berfokus pada teknik untuk mengontrol sistem AI yang canggih dan memastikan tujuannya selaras dengan nilai-nilai manusia. Dan yang terakhir ada talent dan SDM, evolusi peran dan keterampilan. Analisis buku tentang perang bakat masih relevan dan sifat keterampilan AI yang dibutuhkan telah berkembang. Laporan dari World Economic Forum dan McKinsey menyoroti pergeseran dari peran data science murni menuju peran seperti prompt engineer atau AI trainer, machine learning engineer yang berspesialisasi model besar dan AI ethics officer. Adapun kaitan dengan artikel hasil penelitian, beberapa penelitian internasional terbaru mendukung teori dari buku tersebut. Yang pertama, dari segi bias dan etika dalam AI, penelitian Obermeyer et al. Pada 2019 di Science Diet menemukan bahwa algoritma prediksi kesehatan di Amerika Serikat cenderung bias terhadap pasien kulit hitam karena data historis yang tidak representatif. Hal ini sejalan dengan peringatan Yao dan kawan-kawan di tahun 2018 bahwa AI bisa memperkuat diskriminasi jika data tidak inklusif. Lalu selanjutnya ada AI dalam keuangan dan akuntansi. Riset Atiah dan Sarkong di tahun 2023, Journal of Accounting and Emerging Technology, menunjukkan bahwa adopsi AI pada sektor akuntansi meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan, namun juga memerlukan governance yang kuat untuk menghindari kesalahan prediksi. Dan yang ketiga ada AI untuk SDGs. Pada artikel Finusa et al. Di tahun 2020, Nature Communication menekankan peran AI dalam mencapai SDGs, misalnya pada efisiensi energi, sistem kesehatan, dan pendidikan. Hal ini mendukung bab Promises of AI yang menyoroti manfaat sosial AI. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pada buku Applied Artificial Intelligence menjadi titik awal yang sangat berharga, tetapi konteks strategisnya perlu diperbaharui secara signifikan. Seorang pemimpin bisnis masa kini harus yang pertama itu melampaui otomatisasi menuju inovasi,
Lihat AI generatif bukan hanya sebagai alat untuk efisiensi, tetapi sebagai katalis untuk menciptakan produk, layanan, dan model bisnis yang benar-benar baru. Yang kedua, memprioritaskan tata kelola dan keamanan AI. Membangun kerangka kerja tata kelola yang kuat untuk AI yang bertanggung jawab. Bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis dan legal. Yang ketiga, menginvestasikan dalam literasi AI organisasional. Skala adopsi AI bergantung pada seberapa baik seluruh tenaga kerja, bukan hanya tim teknis, dapat berinteraksi dengan baik dan memanfaatkan alat-alat ini secara efektif. Yang keempat, mengadopsi pola pikir augmented intelligence, yang mana fokus pada merancang proses di mana manusia dan AI berkolaborasi dengan masing-masing memainkan peran kuat mereka. Oleh karena itu, buku ini paling baik digunakan sebagai landasan strategis yang dilengkapi dengan penelitian akademis yang lebih mendalam dan literatur mutakhir untuk mengisi celah yang tersisa, terutama mengenai perkembangan terbaru dalam model generatif AI dan implikasi tata kelolanya. Buku ini bukan akhir dari perjalanan, tapi merupakan peta awal yang sangat baik untuk memulai perjalanan transformasi AI sebuah perusahaan. Adapun referensi yang saya dapatkan sebagai berikut. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.